Seperti ketika misalnya saya bertanya soal RUU Polri, walaupun moderator kerap berusaha memotong begitu ya, tapi kemudian Pak Prabowo malah justru tidak apa-apa, silakan bertanya saja. Founder Narasi Najwa Shihab buka-bukaan mengenai apa saja yang ditanyakan oleh para pemimpin redaksi saat mereka bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat pada Minggu 6 April 2025. Najwa mengatakan ada banyak sekali pertanyaan yang ditanyakan para jurnalis senior itu kepada Prabowo. Malahan, kata dia, mereka bebas bertanya apapun tanpa perlu menyerahkan daftar pertanyaan terlebih dahulu. Najwa menjelaskan Prabowo ditanya mengenai revisi Undang-Undang RUU TNI yang sempat ramai di publik dan memicu demo di sana-sini. Meski dia mengakui sempat beberapa kali dipotong moderator saat bertanya, bahkan Najwa menjelaskan, Prabowo juga dicecar soal teror yang terjadi pada media saat ini, terutama spesifik terkait teman-teman Tempo yang dikirimi kepala babi. Selain itu, Prabowo juga ditanya terkait aparat yang represif dalam menangani demo. Lalu kata Najwa, mereka juga bertanya terkait RUU Polri yang saat ini sedang ramai diantisipasi publik sebab muncul kekhawatiran bahwa kewenangan polisi malah bisa bertambah melalui RUU Polri ini. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Biasanya kita kalau program seperti ini kan maksimal 90 menit ya. Maksimal. Tadi mungkin 3,5 jam. Tadi dan itu kita mulai jam 9. jam 9 tepat ya. Lewat 1 sih, tapi itu 9. tergantung tepat waktu deh. Dan tadi selesai 1 kurang 15. Iya. Dan hari ini kita buat sebuah konsep baru, Presiden menjawab interview dengan 7 jurnalis sekaligus. Begitu, jadi ya harapannya ini bisa berjalan baik dan semoga menjawab semua pertanyaan publik dan pertanyaan para jurnalis. Yang pasti kesempatan untuk bisa berbincang, bertanya langsung dengan orang nomor 1 di negeri ini, dengan Presiden, itu kesempatan yang berharga untuk siapapun, terutama untuk media. Jurnalis kan selalu berusaha untuk mendapatkan konfirmasi informasi sumber A1, orang nomor 1. Dan karenanya ketika kemudian saya dilibatkan untuk juga terlibat dalam wawancara bersama 6 jurnalis yang lainnya, ini kesempatan yang berharga, yang kemudian tadi kita lihat waktu yang diberikan juga sangat generous begitu ya. Waktu rekaman dari mulai jam 9 pagi sampai hampir jam 1 siang. Dan pertanyaan yang diajukan juga beragam. Dan yang menarik adalah sejak awal memang tidak pernah ada batasan mau bertanya apa. Silakan saja. Jadi yang diatur hanya kurang lebih mekanisme formatnya. Karena kan memang ada 6 wartawan, 1 moderator dari TVRI. Jadi yang diatur hanyalah wartawan bertanya, seharusnya 1 pertanyaan dan 1 follow up questions dan kemudian mutar begitu. Tapi kemudian dalam perkembangannya kita juga lihat Pak Presiden tidak keberatan ketika kita juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan follow up yang lain. Seperti ketika misalnya saya bertanya soal RUU Polri, walaupun moderator kerap berusaha memotong begitu ya, tapi kemudian Pak Prabowo malah justru tidak apa-apa, silakan bertanya saja. Karena memang saya merasa sayang kesempatannya ketika kita mengkonfirmasi isu yang penting dan tidak mendapat jawaban tuntas, padahal yang kita tanyakan langsung orang nomor 1 di negeri ini. Jadi itu yang membuat saya kemudian juga merasa bisa bertanya follow up questions yang lebih mendalam. Artinya bukan cuma pertanyaan formal, tapi juga ada pendalaman-pendalaman ya Pak? Ada pendalaman terhadap isu. Walaupun saya yakin pasti tidak puas begitu ya, pasti maunya ada lebih panjang, maunya lebih mendalam dan sebagainya. Tapi sebagai awal, saya rasa ini mudah-mudahan bisa jadi tradisi yang diteruskan, membuka kesempatan kepada media untuk bertemu dan bertanya langsung. Tadi itu pertanyaannya disampaikan lebih dulu atau spontan itu Mbak? Sama sekali tidak ada pertanyaan jadi Pak Prabowo tidak tahu, kemudian Mas Angga Wamen Komdiji yang memang mengatur wawancara ini juga kita tidak beritahu, bahkan sesama kami jurnalis pun tidak tahu yang lain akan bertanya apa begitu. Jadi kalau saya sendiri sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan, Mbak Uni juga tadi menyiapkan sejumlah pertanyaan.
Jadi kalau memang sudah ditanyakan oleh teman kita yang lain, maka kita akan bertanya topik yang berbeda. Karena kalau tadi dilihat kan dari awal tuh pertanyaannya berbeda-beda begitu. Karena ya memang di awal kesepakatan antar jurnalis adalah ya kalau sudah ditanyakan, ya mari move on ke pertanyaan yang lain. Karena kan ada begitu banyak isu nih di negeri ini, dan kesempatan untuk bertanya juga kesempatan yang tidak sering-sering banget begitu. Jadi ya sebisa mungkin diversifikasi pertanyaan, dan rasanya itu yang memang terjadi pada saat tadi kita wawancara Pak Presiden. Pertanyaannya beragam, dari mulai demonstrasi undang-undang TNI, kemudian bagaimana proses partisipasi publik yang minim di proses legislasi, RUU Polri, bagaimana melihat Polri, kemudian juga tadi soal ekonomi, soal Presiden Trump dan tarif. Jadi cukup bervariasi menurut saya. Tapi Mbak Najwa, ya istilahnya kalau ke depan ini bisa dilanjutkan lagi. Kalau keterlibatan media-media yang lain itu gimana Mbak? Artinya semakin banyak media juga yang ikut dilibatkan. Iya, menurut saya mungkin setelah ini, tadi saya sempat bertanya ke Mas Angga, Wamenkom DG, apakah ini akan jadi format yang baku. Akan dievaluasi tentunya, dan tetapi ke depannya kesempatan untuk media bertanya langsung, berbincang dengan Presiden, itu kesempatan yang menurut Wamenkom DG, Mas Angga, itu yang akan terus dibuka. Dan semakin banyak media yang bisa terlibat, karena kan media kan tentunya kan juga beda-beda prioritasnya, beda-beda target audiensnya. Jadi media yang khusus bicara seni, pertanyaan yang diajukan juga pastinya kan yang berkaitan dengan kepentingan pembacanya begitu. Media olahraga tentu nanti bertanya juga seputar isu-isu olahraga. Jadi semakin bervariasi media yang dilibatkan dalam pertemuan dan wawancara dengan Presiden, semakin kita bisa dapat perspektif yang beragam dari orang nomor 1 di negeri ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.